Sepertinya kegedeannya suara kayak mau nyanyi. Jadi saya pikir gimana ya kalau kita nih satu saat habis, apa nggak ada sesuatu yang kita akan tinggalkan atau wariskan pada anak cucu kita gitu. Karena terus terang, seperti misalnya Mas Pras dengan Mas Toro, itu karena kedekatan beliau-beliau dulu ada di Tegal, mungkin juga Mas Rosik dulu di Sulawesi mungkin ya, kedekatannya dengan dulu itu membuat apa namanya saudaraannya jadi erat. Terus kita yang di Jakarta dulu mungkin sama Tasya, sama adik, sama ini kita juga dulu pernah dekat waktu kecil, jadi kita juga dekat. Nah sekarang anak-anak kita ini lah dengan rapat-rapat ini mungkin Ferry, Uti, dan lain-lain, maybe sudah dekat ya dengan acara-acara ini itu juga tuh sikap itu juga dekat karena aktif di kepanitiaan. Yang lain gimana gitu loh, yang cucu-cucu anak-anak yang lain yang tidak aktif, gimana cara kita menerangkan pada mereka siapakah sebetulnya leluhur kita yang kita Bapak Abdul Hamid ini siapa dan sebagainya, dan siapa saja yang putra-putra beliau yang menurunkan kita semua itu siapa. Kadang-kadang timbul pertanyaan gitu. Sebab itu saya mengusulkan waktu sudah saya soal Mas Toro, Mas gimana kalau sekali-sekali kita bikin semacam video atau apa yang nanti bisa entah dijual untuk semua punya di masing-masing di rumah diputer untuk diterapkan pada anak cucunya. Caranya bagaimana kita buat itu. Kemudian nanti waktu halal kita buat kalender seperti ini, di mana ada foto-foto waktu pertemuan dan sebagainya. Ini mungkin akan menambah perasaan memiliki dari anak-anak kita nanti. Selain kita tentu membawa mereka ke acara, mengajak mereka ke pertemuan dan sebagainya. Itu yang saya pikir. Oleh sebab itu pada pertemuan ini saya nunut Mas Dodo ini sebetulnya untuk melontarkan ide ini. Kalau memang setuju nanti kapan kita realisasikan, mungkin dari apa namanya dulu kemarin yang saya buat itu mungkin ada ceritanya, ada seorang kakek misalnya, kemudian didatangi cucunya bertanya, sebetulnya leluhur kita siapa sih, mbah kita siapa sih gitu. Terus kakek nanti menerangkan atau nanti ya panggilkan saudara-saudaraku, kita ngobrol, kita ceritakan. Nah dari situ ada, jadi kayak satu film, pura-puranya jadi bintang film gitu. Nah seperti itu nanti mungkin akan lebih bisa merasuk kepada anak cucu kita kalau kita putar di rumah seperti itu. Itu ide saya. Nah pada kesempatan ini saya mohon kalau memang disetujui pikiran dari saudara-saudara semua, masukan-masukan apa yang harus kita kerjakan, dan mungkin ada yang bisa syuting video. Biasanya Mas Ferry ini yang ahli. Mas Ferry, Masnya Ferry maksud saya. Biasanya yang sudah potret mungkin bisa membuatnya, atau kalau enggak kita panggil orang yang profesional gitu untuk itu. Nah, kalau Mas Ju nanti kita kumpulkan beberapa saat lagi di satu tempat, entah di rumahnya Mas Toro, entah di rumahnya Mas Rossi, mungkin di rumah Mas Pras atau di mana tempatnya, nanti kita kumpulkan kita beberapa orang. Saya waktu tulis sesepuh-sesepuh yang bisa kita undang dan dengan cucu-cucu. Mungkin sebagai masukan itu kita ini selalu yang hadir seperti dikatakan tadi bahwa yang hadir itu tante-tante kita gitu. Dari saya tante ini. Bahkan terakhir kemarin yang mungkin boleh ada dari mbak saya sendiri, tapi Mbak Tahan itu yang kemarin baru meninggal, ini memang punya banyak sekali apa namanya data-data tentang semua itu banyak sekali. Jadi
dari itu mungkin banyak bisa seperti itu yang mungkin bisa disimpulkan. Saya kepingin nanti kalau memang ini disetujui ya pada saat halal bihalal ini ada suatu warna tertentu sehingga kita bisa melihat, terutama jangan sampai sampai kita ini turunan-turunan kita tidak mengetahui. Sementara kita sudah fitkan namanya Pak Buyiban itu sudah mulai tahun 90 bacanya 90 ya. Lebih sebelumnya itu sudah mulai itu jangan sampai kalau nggak salah dulu pertama kali tahun 80 itu Bapak itu sudah 11 kelompoknya 11 wakil masing-masing kelompok ada. Nah sekarang kalau belum mau maaf saya tidak itu kadang-kadang kelompok satu kemudian siapa ini ada 2, 3 ada juga saya takutnya nanti akan hilang gitu. Bukan hilang orangnya tapi tidak saling mengenal gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga yang satu orang bisa 2 kelompok. Itu bisa enak gitu ya. Tapi mungkin juga nanti makin lama bisa juga nanti cucu-cucu kita kenalnya dari situ. Jauh saya kenalnya dari kelompok 3 dan kelompok 6. Tapi mungkin karena itu tadi yang nggak tahu nanti seperti apa. Yang lakinya kelompok 6 tapi atau kelompok 11 tapi pernahnya mungkin ponaan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Karena saya tidak jelas lagi antara putra Mbak Abdul Hamid, Mbak Buyut Abdul Hamid nomor 1 dan nomor 11 itu bedanya jauh. Putra nomor 1 sudah punya cucu, putra yang terakhir belum lahir. Tidak kemungkinan seperti ini, seperti itu. Jadi seperti saya, seperti Mbak Ida tadi, saya dengan yang jelas dulu dari bapak saya sering ketemu dengan, saya panggilnya Mas Toro. Tapi sebenarnya Mas Toro, tapi ternyata saya panggilnya Toro gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya dari Mas gitu. Tapi kan kalau orang Jawa Timur, kamu kok nyangkar gitu ya. Nyangkar seperti Jawa Timur. Ini orang tua panggil itu Mas gitu ya. Padahal saya masih kecil. Sekarang mungkin sama-sama tua mungkin Mas sudah mulai sedikit demi sedikit kan. Baik saja, jadi pada intinya saya sangat setuju. Mudah-mudahan karena kebetulan saya di antara keluarga itu yang paling tidak merasa orang Tegal. Akhirnya di Karanganyar, kemudian kecil di Temanggung, sekolah di Magelang sampai selesai SMA kemudian ke Bandung. Jadi tahunnya Lawi itu hanya kalau libur saja. Mungkin yang paling paham mengenai silsilah keluarga di keluarga saya itu almarhum Mas Solo. Mas Solo, beliau itu yang Solo ya. Sehingga kita ini termasuk orang yang paten obor lah begitu. Nah, saya kira ide yang disampaikan Mbak Ina tadi itu bagus sekali. Nah, tinggal konkretnya saja. Jadi harus ada seseorang saya kira yang betul-betul berinisiatif untuk bisa merealisasikan itu. Yang pertama saya kira yang perlu dibuat ada semacam inilah namanya proposal atau apa. Ya, dituliskan saja kemungkinan apa yang diinginkan tadi dan kemudian nanti ada satu kelompok kecil. Saya kira kita bersedia untuk membantu untuk kita matangkan jadinya seperti apa. Dan sesudah itu saya kira di antara keluarga saja siapa-siapa yang bisa memberikan sumbangan dalam arti seperti tadi ada yang punya hobi bikin video atau apa begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu seperti video yang kemudian disediakan atau bahkan satu semacam buku. Jadi
kalau bisa sih yang agak mewah lah begitu ya, di mana di situ banyak foto-foto lama, foto-foto sekarang dan sebagainya yang putra putri kita, cucu-cucu nanti itu akan bisa dengan mudah melihat silsilah, kemudian juga kejadian-kejadian yang penting di lingkungan keluarga besar kita ini. Nah, jadi mungkin nanti kita tunggu, saya kira Mas Toro ya yang akan kita tunggu beliau, dan nanti saya kira konkretnya langkah berikutnya apa dari pertemuan ini yang perlu segera kita tidak lanjuti. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung kegiatan ini juga sementara ini memang sudah ditentukan ketuanya dan wakilnya Mede, dan ketuanya saya. Mungkin untuk ketemuan berikutnya nanti mungkin 2 minggu dari sekarang nanti ada pengumuman di mana nanti saya tentukan tempatnya. Nanti untuk di WhatsApp sendiri nanti saya akan pilih-pilih untuk yang menjadi tim panik setelahnya. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan saat ini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.